Anak-anak udah mulai kelihatan. Tadi kan mulai siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Para hamba Allah, ikhwanul kiram yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini sambil menunggu datangnya salat isya, atas izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis yang kita cintai ini, yaitu di Masjid Jami Al-Furqan, yang insya Allah selain yang utamanya untuk melaksanakan satu kewajiban kita selaku orang beriman, yaitu thalabul ilmi, juga dalam rangka memakmurkan masjid Allah, ya, dimana memang salah satu konsekuensinya ketika masjid kita bangun berarti memang konsekuensinya harus kita makmurkan, ya. Jadi bukan semangat membangunnya saja, tapi harus semangat memakmurkannya. Dan ternyata tidak akan semangat memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman. Insya Allah berarti kita termasuk orang yang beriman, ya. Baik para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran ini. Insya Allah sekarang surat Al-Baqarah ayat 234, ya. Kita baca saja sampai 235. Nanti masalah pembahasannya ya sesampainya, ya. Kalau nggak selesai ya kita tunda. Dan kalau waktunya cukup kita 2 ayat. Baik, kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama dan kita lanjutkan baca ayat yang kita kaji 234 sampai 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Ulang. Wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Ulang. Min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'idunna sirra. Ulang. La tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah
wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fa'dharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita kaji bersama, saya ulang kembali sedikit ya ayat sebelumnya, bahwa ini masih ada hubungannya ya dengan ayat sebelumnya. Bahkan ayat-ayat sebelumnya ya, kita masih membicarakan masalah muasyarah, masalah keluarga. Jadi setelah kita bicara banyak hal tentang masalah nikah, cerai ya, kemudian terakhir kemarin masalah apa? Menyusui ya, menyusui. Jadi sampai masalah menyusui itu diatur. Jadi sempurnanya menyusui itu seorang ibu berapa lama, Pak? 2 tahun ya, 2 tahun. Atau boleh kurang bila memang ada persetujuan antara suami dan istri ya, antara kedua orang tuanya, musyawarah. Atau mungkin bisa juga menyusui selama 2 tahun itu disusukan ke orang lain ya, dengan catatan harus membayar, kecuali kalau yang menyusui mau sodakoh ya, nggak mau dibayar, itu boleh juga. Dan hitungan 2 tahun itu bisa juga apa namanya, dihitung dari mulai hamil sampai menyusui 30 bulan ya, 30 bulan. Artinya 30 bulan itu bila memang hamilnya 9 bulan ya, berarti netenya pas berapa? Kalau 3 bulan berarti kalau hamil 9 bulan tambah dengan netain 24 bulan ya berapa? Enggak sampai ya. Kalau 9 bulan berarti nete ini cukup dengan berapa? 21 bulan ya, 21 bulan. Jadi nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 2 tahun. Ya, kalau kita karena dalam ayat lain kemarin kita sudah buka Al-Aqab, hamil sampai nyusui itu bisa 30 bulan. Nah, sekarang masih berkaitan dengan masalah keluarga ya. Walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang wafat ya, yutawaffawna, wafat itu arti aslinya apa? Cukup ya, Pak, cukup. Cukup. Jadi siapapun yang wafat berarti sudah cukup ya, dari segi apa? Umur ya. Walaupun mungkin mati muda. Jadi nggak ada istilah Bapak belum waktunya gitu ya, masih muda banget nih kayaknya, belum pantas. Ya pantas saja sudah kalau sudah mati mah gitu ya, karena sudah wafat, cukup ya. Nah, termasuk cukup untuk berbekal ya, berbekal usia muda ya, misalnya muda umur 17 tahun cukup berbekal untuk masuk surganya Allah ya, cukup ya. Apalagi yang usianya sampai lanjut, lebih cukup lagi ya, bekalnya bisa banyak kan, itu banyak. Minkum, di antara kalian ya, jadi di antara kalian di sini maksud adalah para suami ya yang wafat. Wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan ya, istri-istri. Ya tarabbasna, hendaknya para istri tadi menunggu bi anfusina ya, menunggu diri-diri mereka arba'ata asyhuri wa asra ya, menunggu selama berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, ini berarti ini bicara masalah apa? Iddah ya, iddah. Jadi menahan, sabar untuk tidak menerima lamaran, apalagi nih nikah. Nah, jadi ini bicara masalah iddah. Cuman di atas sudah kita bicara masalah iddah, cuman bedanya apa, Pak? Kalau di atas iddahnya orang cerai ya, kalau ini masalah iddahnya tinggal mati. Nah, dan iddahnya pun beda. Kalau cerai Pak berapa bulan? 3
3 bulan atau 3 kali masa haid ya. Nah, kalau iddah ini ditinggal mati 4 bulan 10 hari ya. Sama-sama iddah tapi beda lamanya, karena yang pertama cerai hidup, ini cerai mati ya. Atau tinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Faidha balagna, maka apabila mereka telah sampai ya, ajalahunna, batas waktu mereka, berarti sudah berapa? 4 bulan 10 hari. Fala junaha, maka tidak mengapa, tidak berdosa, alaikum, atas kalian ya, fima, pada apa yang fa'alna, mereka kerjakan. Jadi ketika masih iddah kan mereka nggak boleh apa Pak? Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh dandan, ya, nggak boleh apa lagi? Terima lamaran, nggak boleh menikah. Nah, kalau sudah habis, nah nggak apa-apa. Dengan apa yang mereka lakukan, fi anfusihinna, pada diri-diri mereka. Jadi mereka keluar rumah ya jangan dilarang. Mereka dandan nggak boleh dimarahin ya, karena memang sudah waktunya sudah habis masa iddahnya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya ma'ruf di sini ya menurut ketentuan syariat ya tadi ya, enggak, artinya udah boleh dandan yang tadinya nggak boleh ya kan, nggak boleh keluar rumah yang tadinya nggak boleh itu, terima lamaran, nikah ya itu. Ini jadi begitu habis boleh, kita nggak boleh menahan-nahan. Ya, kita di sini berarti orang-orang di sekitarnya ya, sekitarnya. Jadi kalau mereka mau keluar rumah ya persilahkan. Itu. Mau dandan silahkan. Ya, silahkan. Udah oke berarti ya. Oke. Bahkan ihdatnya pun sudah habis. Ihdat itu masa sedih. Jadi memang nggak boleh lagi sedih sudah. Dia harus ya harus senang ya, udah senang. Jadi kalau masih sedih terus bahaya nanti. Bisa nggak bangkit itu ya, jadi harus wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian lakukan, khabir, maha mengenal ya, maha mengetahui tentang detail apa yang kita lakukan, khabir. Ini kita sekarang bicara lagi masalah iddah ya. Wala junaha, ayat berikutnya, dan tidak mengapa, tidak berdosa, alaikum, atas kalian ya, orang-orang di sekitar janda tadi Pak, berarti ya orang-orang di sekitar janda tadi ya, fima, pada apa yang aratum, kalian tampilkan ya. Asal kata arad ya, ar-radha itu artinya menampakkan kalimat, mendemonstrasikan kalimat ya, kata-kata ya, atau kata-kata yang didemonstrasikan dengan kata-kata sindiran atau terang-terangan gitu ya, itu. Karena asal kata ar-radha itu bisa menampilkan, juga bisa mengandung arti apa? Sindiran. Bihi, dengannya, min khitbah, dari khitbah. Apa khitbah? Melamar anisa, khitbatin nisa, melamar wanita. Jadi melamar seorang wanita itu bisa dengan apa? Sindiran ya, sindiran ya. Contohnya gimana? Oh, dia perlu contoh. Takut dipraktekin nih, emang harus dipraktekin kali ya, nanti sampai RW maksudnya kan ya. Jadi sindiran itu kira-kira, kamu mau nggak mengasuh anak-anak saya gitu ya. Ini kan janda, ini mungkin duda kali, sama-sama duda, atau bukan harus duda juga ya. Seperti itu. Seperti itu kira-kira ya, kan sindiran. Nggak langsung kamu saya lamar jadi istri saya gitu ya, untuk menjadi istri saya, itu kan langsung, bukan sindiran kan. Tapi kalau kalimatnya kira-kira kamu mau nggak jadi bapaknya anak-anak, bapak jadi ibu ya, jadi ibu dari anak-anak saya gitu. Nah, itu sindiran namanya. Nggak langsung to the point gitu ya. Ya, sebenarnya kalau memilih sih ya, janda ya bukan janda punya hak memilih
Memilih ya, punya hak memilih. Punya hak memilih. Bahkan Rasul pernah dimintai pendapat sama seorang wanita ya, ketika mau dilamar oleh 2 orang sekaligus ya kan. Ya Rasulullah, saya mau dilamar sama si Anu dan si Anu. Rasulullah langsung tanggap, si Anu, oh si Anu. Si Anu kan orangnya menggegem. Yang si Anu kemana-mana bawa tongkat. Menggegem maksudnya apa? Pelit. Bawa tongkat maksudnya apa? Kasar. Ya kan? Nah, itu. Akhirnya paham si ibu ini, si janda ini. Oh berarti maksudnya nggak boleh, ya kan? Ngapain juga nikah sama orang yang pelit, ya? Makan hati ntar kan? Ngapain juga nikah sama orang yang kasar? Nanti babak belur, ya kan? Babak belur, nah seperti itu. Ya berarti boleh memilih kan? Memilih ya. Sama gadis juga boleh memilih, ya kan? Memilih, boleh lah memilih, memilih. Ya? Iya, boleh memilih. Makanya orang tua boleh mencarikan, ya, tapi jangan memaksa. Mestinya dicarikan ya, gitu ya. Lanjut. Jadi khidbah ya. Jadi bisa dengan apa? Sindiran. Au aknantum, atau kalian sembunyikan fi anfusikum, dalam diri kamu. Ya. Jadi masih sembunyikan ya. Sembunyikan itu berarti tidak ditampilkan. Alimallah, nah taunya di sini nanti. Allah mengetahui annakum, bahwasanya kalian satat kurunahuna, menyebut-nyebut mereka, nama si janda tadi. Nah itu. Jadi dia punya cinta, punya hasrat, tapi disembunyikan. Nah, menyembunyikan jangan diempet sama sekali. Ada indikasinya, ya. Ya, ada actionnya dengan nyebut-nyebut namanya atau nyebut-nyebut tabiatnya, akhlaknya yang baik. Si fulana itu luar biasa, ya, solehatnya. Si fulana cantik ya. Nah, Pak RW nyebut-nyebutnya bukan di depan si jandanya, ya, karena kan nyembunyiin. Kalau langsung berarti ya bukan nyembunyiin namanya, kayak tadi ya kan, yang arotum tadi langsung tampil gitu ya, dengan bahasa sindiran atau seperti itu. Kalau ini mah ya nggak langsung ke orangnya, bisa ke siapa saja, teman-teman dekatnya. Nah, yang di sini yang harus dipahami oleh teman-teman dekatnya, kalau Pak RW sudah nyebut-nyebut si janda tadi, Pak Yanto nggak boleh nyalip gitu ya. Oh iya, Pak Satmanat juga harus tahu diri gitu ya kan. Bang Ade walaupun budaan apalagi ya kan. Oh Pak RW sudah nyebut-nyebut. Jadi nggak boleh kita apa, saling mendahului antar sama temen gitu ya. itu satat. Jadi ternyata memang Islam itu tidak memasung rasa cinta. Boleh ya disalurkan dengan cara menyebut-nyebut namanya seperti itu. Hanya ya tadi yang sudah mendengar rekannya, sahabatnya, kawan nyebut-nyebut, dia tidak boleh nyalip ya, main belakang ya, itu ya nggak boleh. Dengan cara ngasih sesuatu misalnya, nah itu termasuk nggak boleh itu Pak. Jadi nggak seperti paham hari ini. Yang penting belum ada janur kuning melengkung, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Iya. Nggak seperti itu. Jadi kalau sudah menyebut-nyebut, udah berarti kita harus tahu diri. Nah, itu ya. Annakum satat kuruna, bahwasanya kalian menyebut-nyebutnya ya, mereka si janda-janda tadi. Walakin, dan akan tapi, la tu'iduna, jangan kalian apa, mengikat janji dengan mereka siron, secara sir. Nah, padahal belum habis iddah, pokoknya ya hati-hati kamu. Jangan terima lamarnya orang lain ya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Tapi maksa itu, ngancem gitu ya. Nggak boleh mengikat janji secara sembunyi-sembunyi. Illa antakulu, kecuali akanlah kamu mengatakan qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik-baik saja. Kalau kita mau ngobrol ya ngobrol yang baik saja. Nggak boleh ada kalimat apa, janji bakal itu yang sifatnya mengikat ya. Ya. Ini iddah belum habis berarti kalau bicara ini kan, menyebut-nyebut tadi seperti itu.
Wala ta'zimu, dan janganlah kalian menetapkan ukdatan nikah, ikatan nikah. Ya, apalagi ya kan? Hatta sehingga yablugo, sampai alkitabu, apa? Catatan, ya, kepastian ajalah akan waktunya. Ya, sudah jelas ya, habis iddah. Nah, seperti itu. Baru ada khitbah, habis khitbah baru ada bicara masalah nih akdu nikah. Khitbah belum, udah ngomongin nikah. Nah, ini kan yang nggak boleh, maksudnya khitbah dulu ya kan, lamar dulu, baru bicara masalah nikah gitu. Takut kesalip tadi soalnya kan. Gitu. Lamar aja belum sudah ngomongin nikah ya. Gitu. DP dulu ya. DP dulu. Wa'lamu, dan ketahuilah annallah, bahwasanya Allah ya'lamu, dia Allah mengetahui ma fi anfusikum, apa artinya? Apa-apa yang ada dalam diri kamu. Fahdharuh, maka hati-hatilah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallah, bahwasanya Allah itu ghafurun, maha pengampun, halimun, lagi maha penyantun. Ya, ini kurang lebih ya terjemahannya, sekitar 2 ayat ini ya, kaitannya dengan masalah iddah ya. Iddah seorang wanita janda yang tinggal mati ya. Kalau yang di atas yang udah kita bahas panjang lebar, iddahnya karena cerai. Itu bedanya masalah bilangan masa iddah. Nah, mungkin yang perlu kita selami, kenapa beda bilangan ya antara iddah cerai dengan ditinggal mati. Kira-kira di mana tuh Pak? Kalau 4 bulan itu kan 4 bulan sudah muncul. 4 bulan 10 hari. Yang sudah muncul. Sama 3 bulan juga sudah juga. 3 bulan ya, siapa tahu dia sebelum cerai juga memang sudah ada. Oh, ya sudah ada kan, bisa jadi kan. Ya, bisa jadi kan seperti itu ya. Bisa jadi. Makanya kan nggak boleh menyembunyikan. Ketika seorang cerai di waktu hamil, dia harus terus terang bahwa saya sedang hamil, seperti itu. Nah, bisa jadi begini Pak, ya mungkin ya. Kenapa lebih lama iddah orang yang tinggal mati dibanding cerai hidup? Karena ketika orang cerai hidup, bisa jadi memang itu adalah rencana daripada si perempuan termasuk ya, karena memang sudah ada yang untuk tukar tambah gitu ya, sudah ada. Jadi lebih cepat waktunya ya kan, sudah ada yang tukar tambah kan Pak. Begitu habis langsung, nah gitu kan. Nah kalau yang tinggal mati, dia orang berduka, dia nggak ada rencana, dia nggak mau ditinggal mati. Kalau tadi kan ada kemauan, bisa jadi ada kemauan dari pihak si perempuan. Maka ada istilah hulu ya kan, perempuan gugat cerai kan ada kan. Gitu. Kalau istilah bilangnya apa, rapak ya Pak. Itu seperti itu. Ya memang sudah diniatin. Kalau ini kan nggak diniatin. Artinya bisa jadi kalau 3 bulan itu belum habis masa sedihnya, ya kan. Kalau 4 bulan 10 hari memang dipaksakan nggak boleh sedih terus. Ya harus sudah dinetralisir rasa sedihnya ya dengan bahagia, bukan bahagia pokoknya ya dengan ya jangan sedih lah gitu ya, jangan sedih, normal gitu ya, jangan sedih. Kalau yang selain istri kan nggak boleh sampai batasnya cuma 3 hari Pak ya, anaknya, adiknya, bahkan orang tuanya, bahkan kalau seorang suami ditinggal mati istri nggak boleh sedih Pak RW. Seorang suami ditinggal mati istri cukup dengan 3 hari ihdatnya, mas sedihnya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Oh iya. Iya. Bahaya soalnya, apalagi seorang suami kalau sedih terus bagaimana si anak-anak ya kan? Yang harus pesan. Loh iya, nanti dia malas kerja segala macam kan? Nggak boleh lama-lama. Makanya ibarat orang hanyut di sungai, jangan diikutin, langsung pegang rumput atau akar, bangkit seperti itu. Jangan sedih terus. Nggak boleh. Nggak boleh sedih terus. Nah, ada juga saya baca sebuah tafsir kenapa harus 4 bulan 10 hari, karena memang bisa jadi
supaya si istri ini tidak segera melupakan kenangan-kenangan indahnya dengan si almarhum. Kan bisa jadi kalau cepat-cepat nanti lupa tuh ya, karena dapat suami sambung lebih gagah lagi, lebih keren lagi, lebih tajir lagi, lupa dah tuh ya. Ya seperti itu. Jadi ini ya boleh salah ya artinya apa yang disampaikan. Jadi kenapa beda ya antara cerai mati dengan cerai hidup. Nah, karena memang tadi orang yang tinggal mati itu nggak ada unsur kesengajaan, sehingga sedihnya bisa berlarut-larut. Kalau cerai hidup, bisa jadi dia ketika pisah dengan suaminya nggak sedih, seneng juga bisa tadi kan, seneng juga bisa ya. Loh iya, seneng juga bisa. Seperti itu. Kalau ini kan sedih. Nah tadi ya, jadi iddah dengan ihdatnya sama ya, sama-sama 4 bulan 10 hari, artinya nggak boleh lebih dari itu. Nah ini ayat ini sepertinya kalau kita lihat redaksinya seolah-olah pesan untuk para suami ya, tapi kan nggak mungkin juga, suami kan memang sudah mati ya, sudah mati. Artinya berarti pesannya bisa secara khusus pada para istri yang tinggal mati, atau kepada orang-orang di sekitarnya tadi ya, di sekitarnya. Artinya kita supaya mengingatkan bahwa kalau di sekitar kita, di keluarga kita ada kematian seorang suami, harus bantu ngingetin ya, bantu ngingetin masa idahnya, seperti itu. Bantu ngingetin. Bisa jadi orang yang karena dia bukan cuman idah, sedang ihdat juga dengan sedih juga, dia lupa ya, lupa ya kan, lupa ini sudah berapa bulan ya kan. Jadi teman saya yang waktu itu meninggal, beritanya di sini itu Ustaz Hidayat Susilo, ini kan baru itu sini selalu WA saya ya, masalah apa yang tidak boleh saya segala macam. Nah hari kemarin, hari Ahad, rupanya sudah habis idahnya ya, sudah dengan anaknya dia jalan-jalan keluar ya. Seperti itu, memang harus seperti itu, jangan menampakkan kemurungannya saja gitu ya, harus segera bangkit, harus segera bangkit. Apalagi ada anak-anak yatim, harus menampakkan di depan anak-anaknya bahwa dia punya semangat seperti itu, punya semangat. Ya, kalau ibunya masih sedih terus, anaknya nanti ya ada dampaknya seperti itu ya. Ini pentingnya ya. Jadi pesannya bisa jadi di sini untuk orang-orang di sekitar si janda tadi, supaya mengingatkan, juga menyabarkan ya. Menyabarkan bukan masalah-masalahnya idah saja Pak, termasuk apa yang harus diperbuat, yang tidak boleh diperbuat ketika sedang idah gitu ya. Dia tadi nggak boleh apa? Tidak boleh terima lamaran, nggak boleh dandan. Kalaupun memang terpaksa harus keluar rumah karena satu kewajiban yang tidak boleh tidak, misalnya apa Pak? Kalau kondangan itu bukan ini, kalau kondangan ya jadi kerja, karena memang harus menghidupi yatim tadi kan, ini kan urgen banget. Nah, itu artinya dalam keadaan darurat terpaksa. Tapi jangan sampai dandan gitu ya, apalagi pakai minyak wangi. Kalau minyak wangi bisa kategorinya ya memang sudah bisa setengah haram gitu Pak. Ya itu. Iya, minyak wangi. Jadi benar-benar nggak boleh, ya haram lah termasuk dandan. Jadi mengingatkan kita yang sekitarnya mengingatkan supaya sabar. Tapi juga tadi kita harus tahu ketika memang dia bahasa sekarangnya curhat, bagaimana Pak RW ya, saya kalau nggak kerja gimana gitu kan. Gitu. Kecuali Pak RW, udah nggak usah kerja, nanti saya gitu lain lagi tuh Pak. Saya jamin. Berarti itu ngasih lampu dong? Ya enggak kan beda. Disuratin. Ya kalau ikhlas tuh nggak bersyarat, enggak. Bukan DP. Ya kan. Ngadunya pas kan ke Pak RW tadi kan. Oh iya kan? Pas Pak. Itu jadi. Nah, kalau memang tadi ya dalam keadaan terpaksa ya, masalah dia bekerja atau mungkin juga apa Pak? Ngaji, bisa jadi seperti itu ya, ngaji. Artinya dengan catatan tadi tidak boleh
dandannya ya, dandannya itu. Jadi supaya kita mengingatkan. Makanya, nah kecuali kalau sudah benar-benar selesai dan kita tahu, takutnya dia lupa, sudah 4 bulan 10 hari dia masih di rumah aja gitu ya, masih sedih aja. Nah kita harus kasih tahu, ini udah habis idah kamu, gitu, dikasih tahu. Keluarganya, ya, ya keluarganya, ya orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang sekitarnya, ya. Wow. Nah, kewajiban Ustadz Manap itu, Ustadz Manap tak, kan Ustadz Manap tahu kan? Kok kamu baru 3 bulan udah menor? Jangan menor. Ngingetin, harus ngingetin ya. Harus ngingetin. Harus ya kan? Nah, karena bahayanya nanti takut ada orang-orang yang nggak tahu ya di luar sana bahwa dia sedang masa iddah. Tiba-tiba ujuk-ujuk menyatakan yang datang lagi. Ya cintanya tadi kan, seperti itu. Kan nggak boleh tadi. Kecuali sebatas apa? Menyebut-nyebut namanya saja. Itu. Jadi nggak boleh. Karena gara-gara dandan menor tadi kan apa? Mengundang. Ya mengundang. Jadi kalau sudah dandan menor udah mengundang gitu ya. Nah, itu. Jadi Ustadz Manap harus ngasih tahu, baru 3 bulan menor diemin aja, gitu. Nah, jadi faida balagna ajalahuna fala juna alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf. Jadi ini pesan ya buat kita orang di sekitarnya, kalau memang sudah habis iddahnya 14 hari dan kita tahu kok dia masih di rumah saja ya, masih ke bawah masa sedihnya, nah kita ingatkan ya, udah habis masih iddahnya, kamu silahkan keluar ya, silaturahim ke tempat keluarga, atau memang mau usaha ya usaha apa gitu ya, seperti itu. Harus kasih tahu, itu dikasih tahu. Utamanya ya orang-orang di sekitarnya dari kalangan keluarga, misalnya mengingatkan. Nah, kemudian ketika dia sudah masa iddahnya kemudian berbuat sesuatu, juga kita ngontrol, artinya dia boleh berbuat sesuatu, harus sesuatu yang sifatnya wajar. Fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, pada apa yang mereka kerjakan pada diri mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau sampai over ya, kegenitan Pak, kegenitan misalnya ya harus dikasih, ya ganjen tadi ya. Ya nggak boleh juga gitu kan ada Pak biasanya ya. Ada yang seperti itu, kebangetan ya, ganjen ya, istilah PRW ganjen ya, genit tadi ya. Kita ingetin. Nah, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap yang kalian kerjakan maha mengetahui. Artinya kita tadi misalnya sengaja, bukan sengaja ya, karena dia ngadu curhat ke kita, dia mau kerja, nah kita juga prihatin dengan keadaannya, kita ngasih. Allah mah tahu ngasih apa, ngasih DP atau memang bantu gitu kan? Allah mah tahu gitu kan? Loh iya kan, Allah mah tahu. Ya sejauh kita tidak menyatakan apa? Melamar, ya gitu kan. Sejauh kita tidak menyatakan melamar masih boleh sebenarnya. Ya kan, boleh ngasih, boleh ngasih. Nah, yang ngancem tadi nggak boleh ya kan. Ada yang ngancem ya nggak boleh. Yang ngancem. Jadi la tu'a apa tadi, la tu'a iduhuna siron ila antakulu qalan ma'rufan. Jadi kita nggak boleh saling mengikat janji secara sembunyi-sembunyi ya. Pokoknya kalau menikah sama orang lain awas lo gitu ya. Nah, itu namanya ngancem. Nggak boleh. Sembunyi-sembunyi nggak boleh itu. Lawa? Jatah gua. Nah, jadi seperti itu. Ya, yang tanya. Kalau seorang suami nikah diam-diam nggak ngambil itu boleh nggak sih? Nah, Diam-diam diganti. iya. Nikah apa tuh, nikah siri? Diam-diam dalam pengertian siri, Islam mengharamkan nikah siri. Nggak bilang sama-sama istri gitu. Diam gitu. Nah, sekarang yang kita bahas ada siri itu apa sih gitu kan? Karena kadang-kadang kita ada beda definisi ya kan. Siri yang umum dipahami oleh masyarakat, siri itulah nikah yang tidak tercatat di KUA, padahal disaksikan oleh RW-nya, bahkan oleh RT-nya. Ya. Kalau disaksikan oleh orang banyak, bukan siri namanya. Cuman nggak tercatat aja deh. Iya, siri itu adalah tadi tanpa saksi, ya kan? Seperti itu. Makanya nggak boleh nikah siri, karena kata Nabi ketika nikah disuruh apa? Walimahan.
Walimahnya minimal dengan seekor kambing. Kalau seekor kambing, Pak, paling tidak dimakan berapa orang, Pak? Ya 50 orang. 10, ya 10 mah lebih kali mah. 50 lah. Bisa 40 ya kan? 40 orang paling tidak. Berarti nggak boleh nikah siri kan? Walimah dengan seekor kambing bisa 40 orang kita. Kalau kambing dimakan berdua doang. Potong kambing dengan berdua doang. Seperti itu. Jadi memang di sini harus disamakan persepsi masalah apa? Pengertian nikah siri. Nah, selama ini nikah siri yang dipahami oleh masyarakat itu adalah nikah yang tidak tercatat, padahal disaksikan oleh tadi banyak orang, ya kan? Nah, itu. Kalau menurut syariat itu bukan nikah siri. Sekalipun dia ngacat-catat nikah juga bukan siri. Bukan siri karena disaksikan banyak orang kan? Oh, cuma orang doang. Iya. Tapi kan menurut agamanya nggak negaranya nggak itu, Pak. Nah, tadi kan beda. Nah, nggak dicatat. Catat. Tapi secara syariat kan sah gitu kan, sah. Oh iya, Ya, secara sah karena ada. Jadi kalau dalam Islam itu aslinya, Pak, nikah itu minimal dengan 3 syarat sah, dengan 3 syarat. Apa? Pertama ada wali, ada mas kawin, 2 orang saksi. Itu saksi itu sah minimal. Nah, bisa maksimalnya 5 ya, ada mantan laki-laki hadir, perempuan hadir. Padahal itu kedua bisa tidak hadir, ya kan? Bisa tidak hadir, ya bisa tidak hadir, ya kan? Artinya bisa laki-lakinya ada, tapi perempuannya di mana gitu ya? Yang penting walinya, ya sah. Sah ya? Iya sah. Artinya perempuannya goib gitu ya, sah. Kalau di daerah-daerah masih banyak seperti itu, Pak. Sekalipun dari luar negeri, Ustaz. Iya, biasanya malah kalau di daerah-daerah yang ke KUA itu walinya saja, perempuannya mandi rumah. Biasa. Kenapa gitu ya? Nah, ya kayak gitu kan? Iya, banyak seperti itu. Nggak dibawa. Iya, nggak dihadirkan. Ya? Iya, bisa kan? Udah biasa. Ya, itu. Artinya sah. Iya, iya. Dan ada walinya yang jelas kan? Yang jelas walinya. Walinya, yang jelas walinya. Seperti bisa. Seperti itu. Jadi minimal dengan 3 tadi ya. 3 syarat ya, sudah sah. Nah, kemudian pertanyaan tadi, boleh atau enggak gimana? Kan kadang kan suka ada bilang, lu kalau mau nikah lagi izin sama istri, boleh apa enggak gitu. Ada yang bilang begitu. Kan tidak harus izin sebenarnya. Begitu ya? Tidak harus izin, tapi kita harus ngasih tahu. Beda Pak RW. Ya kan? Kalau ngasih tahu kan diizinkan tidak diizinkan gitu kan. Tapi kalau izinkan diizinkan tidak gitu kan. Nah itu. Beda. Nah itu. Jadi kalau Rasulullah kan nikah dulu baru ngasih tahu gitu kan. Nikah baru ngasih tahu. Oh iya. Nikah dulu baru ngasih tahu. Kenapa harus ngasih tahu? Supaya tidak terjadi kedustaan atau kebohongan dalam setiap harinya. Gara-gara dia tidak ngasih tahu, ya kan, akhirnya kan pasti banyak bohong. Dari mana Pak, kok belum pulang? Habis lembur. Ini Pak, habis main tempat temen, awas segala macam itu kan. Pasti kalau ngasih tahu Pak, pasti banyak bohongnya itu. Pasti banyak bohongnya. Tapi kalau ngasih tahu, ya insya Allah ya. Memang biasa berang-berang pasti ada itu. Oh iya, ibarat kita nyusun piring Pak RT, nyusun piring, ya kalau 1 taruh nggak bunyi, tapi kalau 2 truk bunyi, 3 klotak kayak, 4 keronceng pasti banyak loh. Iya seperti itu ya. Itu yang harus dipahami. Artinya nikah itu ibadah ya. Jadi jangan sampai dengan nikah malah bawa madorot. Sekiranya akan ada madorot, lebih baik ya 1 saja kata Allah. Kalau kamu, loh iya kan? Seperti itu. Jadi bukan masalah boleh tidak bolehnya. Pertimbangannya adalah tadi dengan nikah itu akan membawa madorot atau maslahat gitu ya. Gitu. Kalau sekiranya membawa madorot ya jangan, kan ibadah. Kok ibadah adanya madorot? Brang-brang lulu, sana ribut, sini ribut. Istri 2 punya rumah dua-duanya, tidurnya di masjid. Sono ditolak, di sini diusir. Loh iya, istri pertama nolak, istri kedua ngusir, tidur di masjid. Gimana ceritanya? Loh iya kan Pak? Apa enaknya kan gitu ya? Gitu. Ada yang seperti itu loh Pak. Gitu. Mestinya nyaman ya. Jadi memang di Bang Ade ada niat. Ya. Jadi bukan bicara boleh nggak bolehnya, ya pertimbangan
maslahat dan madorotnya itu ya. Ada lagi Pak? Silakan. Biar nanti yang ayat 235-nya kita lanjutkan yang akan datang ya. Jadi apa yang belum dipahami di sini? Dari ayat yang ke 234. Berarti yang perempuan yang nggak ada dinikahkan sama walinya, kira-kira saya nggak sah. Sah Pak. Oh iya, sah itu. Dan biasa itu. Apa? Di luar negeri ya saya. Ya, mau di luar negeri, mau di rumahnya. Kalau di daerah sih udah biasa kayak gitu, ya. Termasuk entah Kulon, entah Jawa Tengah juga biasa. Tapi yang jelas sebelumnya ngasih tahu dulu dong ke si pengantinnya, ke si perempuan sekalipun di luar negeri. Ya iya, artinya kan nanti kan penghulu akan nanya gitu kan, mana pengantin calon ya, calon laki, oh yang perempuan di rumah gitu kan, oh berarti goib ya gitu ya, ya nggak apa-apa, harus ada laporan nggak apa-apa, yang penting tadi ada wali. Oh iya, memang maksudnya seperti itu maksudnya, maksudnya karena kalau belum sah menjadi suami istri dihadirkan takut direndeng-rendengin. Direndeng-rendengin kan belum boleh, orang belum nikah ya kan. Tapi banyak kayak gitu. Ya, kalau kita kan biasanya belum nikah, belum apa udah direndeng-rendengin ya kan. Salah itu kalau gitu. Lah kan belum mahram ya, itu. Kalau pakai lagi nikah dikerudungin dua-duanya. Ya, makanya tadi menghindari seperti itu ya kan, terjadi banyak kan sih kayak gitu. Nah, terjadi ikhtilat namanya, ya kan ikhtilat, itu kan nggak boleh. Ya, iya nggak boleh. Pakai kerudung aja dua-duanya laki. Loh, ya, orang belum jadi suami istri kok. Ya tadi kita sudah, ya tadi ya sudah bergeser lah ya, atau menyalahi ya menjadi sunnah, seperti itu. Wow. Makanya kalau kita mau kembali ke sunnah ya kita bisa apa tadi perhatikan jangan sampai terjadi ikhtilat tadi ya. Ikhtilat itu artinya iya. Di kita udah luar biasa bercampur sama tradisinya, belum lagi tradisi adat istiadat ya kan, itu udah banyak. Yang sakralnya mungkin di akdu nikahnya saja gitu ya, di akdu nikahnya yang sakralnya. Selebihnya biasanya ya tadi ya adat istiadat atau tambahan-tambahan yang seperti apa Pak, tukar cincin yang itu kan sebenarnya tukar cincin itu dari mana? Jangan-jangan itu dari gereja kan? Islam nggak ada Pak, tukar nggak ada, ya nggak ada. Jadi adanya ta'aruf, khitbah, nikah, ya kan? Ta'aruf itu kenalan, ya kan? Ya udah kenalan, baru nanti khitbah itu melamar, udah tuh nih nikah. Nggak ada istilah, mereka kan tukar cincin aja acaranya luar biasa, besar-besaran tuh Pak. Itu kan tradisi dari gereja kan, nggak ada dalam Islam aslinya. Tunangan sih kalau kata orang. Nah, Tunangan namanya itu. Tunangan tuh biasanya khitbah itu, ya kan khitbah itu. Nah, ketika khitbah ya. Kalau misal khitbah itu nggak sendiri mesti datang ya, jadi bisa jadi bukan si laki-laki yang mau tadi, bisa jadi orang lain. Kalau misalnya pemuda, bujang ya orang tuanya, ya kan, atau membawa orang yang alim. Perlunya apa? Nah, perlunya melihat si calon manten tadi, ya kan, calon manten tadi, ya kan. Jadi orang yang alim tuh ngerti. Begitu khitbah kan nggak boleh pakai nikop, harus dibuka mukanya. Ya. Tapi memang harus dihadirkan di sana. Iya. Oh, si calon perempuan. Iya, kan kita akan minta kesediaannya. Tapi si calon lelaki nggak boleh ikut. Ya boleh ikut, tapi harus bawa harus bawa yang lain. Boleh ngeliat juga. Karena untuk menentukan, jadi nanti bisa ngelihat wajahnya, oh seperti ini, berarti ini orangnya solihah, apa segala macem gitu ya, seperti itu. Jadi karena mungkin waktu ta'arufnya belum dapat informasi yang lengkap, ya kan? Takutnya pincang kali. Loh iya seperti itu kan? Loh iya. Buta. Takutnya buta tadi kan? Makanya kan nikopnya harus dibuka. Terbuka kan? Itu. Gak boleh ditutup. Jadi jangan ya bujang datang melamar gadis sendirian, namanya songong. Lah ya nggak sopan lah ya, harus bawa orang yang kita tuakan, paling tidak orang tua sendiri atau ajak alim yang memang bisa mengerti tadi ya,
bisa mengerti apa bahasa tubuh dan sebagainya, ya kan? Seperti itu penting gitu ya. Dan si keluarga perempuan dia akan merasa terhormat atau dihormati, ya kan? Dihormati. Kalau datangnya sendirian, Pak, bayang nggak gitu kan? Loh, ya kan? Saya berani sih. Seperti itu. Ini khitbah ya. Khitbah itu bahasa kitanya ngomong. Khitbah itu khotobah, Pak, bicara. Jadi kalau orang yang bicara di mana namanya khotib. Kalau latihan bicara namanya khitobah. Kalau sedang bicara namanya khotbah. Nah, kalau bicara minta anak gadisnya namanya apa? Khitbah tadi. Khitbah. Ya, minta itu. Jadi harus bicara baik-baik banget kan, Pak? Namanya orang supaya dikasih. Oh iya, makanya bicara juga harus orang yang bisa ngomong. Oh iya kan? Bisa ngomong gitu ya. Bicara baik-baik ya, dengan penampilan yang sopan, seperti itu. Jika perlu bawa sesuatu yang membuat apa, Pak? Orang jadi apa? Senang ya, bawa sesuatu. Nah, kita kemarin ke Cikampek itu ya kemana? Apa? Cilengsi. Ya, bawa sesuatu dan sebagainya itu khitbah. Nah, di sana nanti si yang dilamar tadi kalau dia gadis, kalau dia terima harus ada pernyataan iya diterima, gitu kan? Atau diam saja. Diamnya seorang gadis itu adalah iya. Lain dengan janda ya. Janda pasti ya bisa apa? Kan udah pengalaman kan dia, terang-terangan ya kan. Ya enggak seperti itu. Iya enggak gitu kan, berani. Tapi kalau gadis, mau enggak nih Neng dilamar sama si Anu? Diem, oh berarti iya gitu kan. Setuju gitu, diem, setuju gitu. Kalau janda, nah harus jelas. Kalau ngaku langsung iya lebih. Oh iya Pak, iya lebih enak tuh. Gitu. Lebih enak. Berarti ngelamarnya apa? Berhasil ya, berhasil. Ada kejadian ketika Pak ini nganterin sama si calon, taunya yang cewek itu senang sama yang nganterin. Senangnya sama yang nganterin bukan sama calonnya. Iya, artinya bisa menolak dia kan. Lo iya kan? Belum ada. Oh enggak gitu kan? Enggak gitu kan? Enggak mau gitu. Iya. Karena saya senang sama itu. Ya kasusnya kan seperti itu, ya. Kalau dipaksakan jadi berabe ya, seperti Zaid bin Harisah ya kan, Zaid bin Harisah dilamarkan sama Nabi ya, perempuannya iya dia pikir buat Nabi, nggak taunya buat Zaid gitu kan, akhirnya kan di tengah jalan cerai ya kan, cerai seperti itu. Sama Nabi kan, oh iya kan, salah paham, dipikir Nabi yang mau ngelamar, nggak taunya malah Zaid bin Harisah. Ya maaf ya, Zaid bin Harisah kan bekas budak gitu ya, walaupun anak angkat Nabi kan, anak angkat. Nah, seperti boleh. Nah akhirnya cerai, nikah sama Rasulullah, nikah kan Rasulullah seperti itu. Jadi bisa, Mang Ade ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Bisa belok. Siap. Jangan lupa nanti nih ajak Pak Yanto, Ustadz Mana, Pak RW ya kan. Saya mah jauh nggak usah diajak. Boleh aja. Takutnya malah nyasar ke saya ntar lagi. Udah baik ya. Udah waktu Isya, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji bermanfaat. Yang akan datang nanti kita akan dalami ayat yang kedua, 3, 5 ya. Mudah-mudahan bisa ditambah dengan ayat berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.